lelah kita diganti sama Allah, bingung kita akan diganti sama Allah. Masa kita tidak percaya kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, yang mudah-mudahan selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Referensi yang diambil ini masih di dalam kitab Qurratul Uyun. Ini banyak sekali hadis-hadis di dalam ini kitab. Ini wabil khusus pahala-pahala yang akan didapat oleh seorang suami yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waradat ahaditsu katsiratun fi fadlin nafaqati. Di dalam ini kita preferensi Qurratul Uyun, nanti akan banyak sekali hadis yang akan diutarakan di dalam ini kitab yang lebih spesifik akan memertelakan keunggulan ataupun keutamaan bagi seorang suami memberikan belanja ataupun nafkah alal iyali terhadap anak istrinya, yang mana bermaksud suami kita itu menafkahi keluarganya itu tentu bin niyatis salihati, dengan niat yang baik. Berarti kalau dengan niat yang baik bertujuan untuk ibadah. Ya, berarti di sini sudah bisa dipahami ya, bin niyatis salihati. Dan tentu ini akan berubah menjadi pahala-pahala yang begitu besar yang akan didapatkan oleh seorang suami jika ketika mencari nafkahnya wa min halalin, dari rizki yang halal, dari kasab yang halal. Jadi itu udah paten halal. Jadi berbeda ceritanya kalau misalkan seorang suami mencari rizki yang haram. Sebagaimana capeknya, sebagaimana pusingnya, sebagaimana stresnya misalkan ya, ataupun sampai menghabiskan waktu tetapi mencari rezeki dengan cara yang haram, maka tidak akan dilirik sama sekali oleh Allah kecapeannya itu, kelelahannya itu dikarenakan mencari rezekinya yang haram. Ya, bisa difahami wahai para suami, bisa menjadi ladang amal ibadah. Yang pertama tujuannya bin niyatis salihati, niat yang baik. Keduanya wamin halalin, dari rizki yang halal. Seperti itu. Lanang Jagat, Lanang Godek, kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar, susah bangun, kurang stamina atau kurang gairah, ataupun yang keluarnya encer. Dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi, yang diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, dan penyakit lainnya. Bisa didapatkan ini kopi di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok Al Asran, jangan lupa nama tokonya. Jika pengen konsul dulu bisa di-chat di tokonya masing-masing. Kenapa? Karena ada dauhan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna minadz-dzunubi, sesungguhnya sebagian dari dosa-dosa yang kita lakukan gitu ya, dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala jihadun. Kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, mau dosanya itu yang terasa, mau dosa yang tidak terasa, mau dosa yang disengaja, mau dosa yang tidak disengaja, mau besar kecilnya itu adalah tetap dosa. Maka ada yang mana satu dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah, bahkan tidak bisa diganti dengan sholat, tidak bisa diganti dengan puasa, ataupun wala jihadun, ataupun tidak bisa diganti dengan jihad. Lalu lantas kita bertanya, dosa apakah itu ya Rasulullah? Lah, tidak tahu. Entah apa dosa yang kita lakukan. Entah apa dosa yang kita lakukan. Jadi memang ada dosa yang sulit sekali diampuni oleh Allah dan tidak tahu dosa apakah itu. Tetapi seterusnya di sini Rasulullah berkata, illa sa'yu 'alal iyali. Kecuali kalau misalkan seorang suami ketika berusaha dia berjalan keluar dari rumahnya, kalau misalkan usahanya di rumah ya, meskipun usaha di rumahnya, ketika dia mencari nafkah intinya ya untuk keluarganya, nah itu kata Rasulullah. Jadi ada satu dosa yang sulit sekali untuk diampuni oleh Allah. Mau diganti dengan sholat, mau diganti dengan puasa, mau diganti dengan jihad itu tidak bisa.
kata Rasulullah, kecuali hanya bisa dihapus dikarenakan seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya bin niyatis salihati wa min halalin. Masya Allah, tabarakallah. Berarti ketika sang suami mencari nafkah untuk keluarganya, itu lebih besar pahala dari jihad, lebih besar pahala dari puasa, lebih besar pahala dari melaksanakan sholat. Masya Allah, tabarakallah ya. Wahai para suami ya, mudah-mudahan ketika kalian semua mendengarkan hadis ini, yang sekarang para suami yang sedang kelelahan ya, ketika mencari nafkah untuk keluarganya, yang pada saat ini seorang suami yang merasa cukup pusing atau cukup bingung sekali bagaimana ya Allah ini mencari rizki yang haram aja susah gitu ya, apalagi mencari rizki yang halal. Nah, ini adalah hadis yang akan mungkin lebih menenangkan hati kita atau lebih membahagiakan hati kita, karena jangan khawatir, Allah akan menggantikan pahala yang begitu besar bagi Anda, wahai sekarang yang mendengarkan para suami. Seperti itu ya. Kemudian ada hadis lagi nih yang kedua. Ini sebetulnya nanti di dalam referensi kitab ini banyak ya, puluhan hadis untuk penyemangat khusus bagi kaum suami. Dilanjut lagi di dalam ini referensi kitab au kama qala wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu salasu banatin. Misalkan di dalam sebuah keluarga mempunyai 3 anak perempuan. Ya, sebetulnya 3 anak perempuan juga ya, mau 4 anak, mau 5 anak, mau 1 anak ya. Ini diumpamakan dalam ini hadis mempunyai 3 anak perempuan. Kemudian seorang suami fa'anfaqa, kemudian mencarikan nafkah alaihina untuk ketiga anak perempuannya itu, wa ahsana ilaihinna, kemudian tentu seorang bapak memperlakukan kebaikan terhadap anak-anaknya tersebut. Berarti ini menunjukkan seorang bapak yang begitu besar sekali rasa tanggung jawab sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Hatta yughniyahunallahu anhu, sehingga menyugihkan Allah terhadap laki-laki tersebut. Au jaballahu lahul jannata, bahkan Allah akan mewajibkan. Nah, ini coba didengar dalam hadis. Maka Allah akan mewajibkan bagi bapak tersebut lahul jannata, masuk ke dalam surganya Allah, albattata, bahkan dengan pasti. Illa ayya'mala amalan la yaghfiru lahu, kecuali kalau sang bapak tersebut melakukan suatu dosa yang mana dosa tersebut sangat sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi begitu ya, wahai para suami, ini barusan dengar di dalam hadis ya, diganti loh. Ya, lelah kita diganti sama Allah, bingung kita akan diganti sama Allah. Masa kita tidak percaya kepada Allah? Bahkan Allah di dalam hadis itu mengatakan mewajibkan loh kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tentu surga itu harganya mahal. Berarti kalau artinya mahal ya tidak akan mudah kita untuk menggapai jika ingin masuk ke dalam surganya Allah. Makanya rintangannya ya luar biasa. Mungkin para pendengar juga sekarang bisa merasakan ya sendiri bagaimana ketika sulitnya mencari nafkah dengan niat yang saleh, dengan rizki yang halal. Seperti itu. Masih ada keterangan. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza haddasa bihadzal hadis qala huwa wallahi min gharaibil hadis wa ghararih. Oke, tak perlu dibaca ya. Di sini ada juga hadis kembali dari baginda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad mengatakan seperti ini dalam ini hadis, afdalu, bahwa yang lebih utama, dinarun, maksudnya afdalu dinarin, bahwa yang lebih utama-utamanya dari dinar, maksudnya dinar di sini adalah berupa uang begitu ya, yaitu jika uang tersebut yunfikuhur rajulu dinarun, ya, yunfikuhu ala iyalihi, jika dinar tersebut atau uang tersebut berubah uang tersebut menjadi suatu nafkah. Yang pertama itu adalah dinafkahkan terhadap ala iyalihi, terhadap anak istrinya. Ya,
Jadi ini uang itu jamadat, ini uang tuh benda mati yang kita pegang, ini uang ini nggak ada artinya, ini hanya benda mati. Tetapi ini uang bisa berubah menjadi pahala yang begitu besar, bahkan barusan Allah mengatakan bisa mewajibkan untuk laki-laki tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Apa? Dari ini benda jamadat. Iya, dari ini uang kertas ini, hanya berupa uang kertas ini. Jadi kata Rasulullah akan berubah menjadi pahala jika ini uang diberikan nafkah untuk anak dan juga istrinya. Seperti itu ya. Wadinarun yunfikuhu ala dabatihi. Kemudian fi sabilillah. Kemudian ketika ini uang berubah dibelanjakan untuk apa itu ya? Dabatihi itu hewan-hewan untuk perang di jalan Allah. Ya kalau ketika zaman dulu kan itu belum ada kendaraan ya, bisa dikatakan hewan-hewan di sini ini berupa kendaraan. Ya, bisa berupa kendaraan. Kalau dulu kan adanya kuda, kalau dulu kan adanya unta. Jangan dikira loh, itu unta harganya mahal banget loh. Ada yang seharga Mercy loh, jangan dikira itu unta. Begitu juga kuda, kuda pun kan ada jenis-jenisnya. Ya kayak seperti aja sekarang kendaraan pun banyak jenisnya, berbeda harganya. Berarti yang dimaksudkan ini jika ini uang, kalau begitu kita beli untuk kendaraan boleh-boleh. Apakah itu tidak berlebihan ketika kita mencari dunia untuk dibelikan kendaraan? Tidak. Yang penting barusan kan udah jelas fi sabilillah. Yang penting kita bertujuan membeli kendaraan tersebut untuk fi sabilillah, untuk perang di jalan Allah, dan kita hidup keseharian pun ini adalah sedang fi sabilillah. Ya, asal jangan niatnya gini aja, kita beli kendaraan niatnya agar pengen dipandang sama orang, biar orang tahu kalau kita ini adalah bukan orang melarat. Itu niatnya berarti karena kita ingin dipandang oleh manusia. Nah, jadi sebetulnya yang harus kita cerna, yang harus kita perbaiki itu adalah apa ya, pengolahan hati kita, pengolahan hati kita. Jadi tujuannya tuh untuk apa? Seperti itu. Oh, aku bertujuan membeli kendaraan ini memang ini adalah suatu kebutuhan. Dikarenakan aku kerja cukup jauh dan aku memerlukan kendaraan ini. Itu tidak apa-apa. Ya, bahkan ini kan juga memang di dalam hadisnya seperti itu. Ketika itu dinar, itu uang berubah kita nafkahkan untuk memberi makan hewan-hewan untuk perang di jalan Allah. Ya sama, kita beli kendaraan, kita mengeluarkan uang, tiap hari kita kasih bensin, berarti kan kita kasih makan. Ya, bisa paham di sini, ya. Wadinarun yunfikuhu ala asabihi fi sabilillah. Kemudian, masih tetap nyisa nih. Ya, berarti ini kemungkinan orekai kali ya. Udah bisa memberi nafkah kepada anak istrinya, bisa juga untuk mengeluarkan beli kendaraan dan juga bensinnya. Masih sisa nih ceritanya ini uang bagi para suami ini. Kemudian sisanya ini dia nafkahkan untuk teman-temannya. Karena tidak semua teman kita itu mungkin baik, tetapi kita pilih di antara semua teman mana kalau kita lihat teman ini yang sedang berjuang di jalan Allah. Oh, kebetulan aku punya teman, temanku banyak, teman-temanku para santri. Sedangkan itu santri sedang berjuang di zaman di apa itu di jalan Allah, kok di zaman Allah. Itu para santri itu sedang berjuang di jalan Allah. Aku nafkahkan, khususkan setiap bulan aku sisihkan 1 juta untuk pondok pesantren, misalkan untuk memberi berasnya ataupun untuk membayar listriknya, untuk penerangan ngajinya atau untuk apapun itu ya, untuk kepentingan yang sedang berjihad di jalan Allah. Jangan dikira itu para santri termasuk yang sedang jihad fisabilillah. Santrinya aja sedang jihad, apalagi sosok gurunya, ya. Oke, jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu pun kita lihat nilainya. Qala Abu Kulabah, kemudian berkata nih, siapa? Abu Kulabah radhiyallahu anhu. Ibda bil iyali, harus memulai kita memberi nafkah. Wa ayu rajulin, ketika seorang suami atau bapak terhadap anak istrinya itu a'dhama ajron, maka pahala yang begitu besar sekali yang akan didapat min rajulin, dari laki-laki tersebut. Yunfiku ala iyalin, ketika memberikan nafkah terhadap anak istrinya, sigarin,
apalagi kalau anak-anaknya yang masih kecil. Ya'ukuhum, sehingga seorang bapak atau seorang suaminya ketika anak-anaknya lahir atau misalkan ya udah 1 tahun 2 tahun ternyata ini sang bapak baru 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 punya rizki sehingga anak-anaknya itu diakikahkan ya. Nah, maka itu akikah itu adalah sunnah muakkad bagi siapa sebetulnya? Bagi kedua orang tuanya. Nah, anak-anak ini baru lahir, baru 7 hari sekalian ya kita marhabaan untuk menyelamatkan, menyambut anak kita yang baru lahir dan kemudian kita punya rizkinya sekalian kita akikahkan. Nah, itu lebih baik lagi. Meskipun terkadang semua rizki itu tidak sama ya. Kadang diakikahkan itu anaknya yang udah gadis terkadang ya. Au yanfa'uhumullahu bihi atau menafkahi ya anak istrinya wa yughnihim kalawan sebab rajul jeung nyugihkeun Allah ka ieu iyal. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi pahamannya. Ini sebetulnya di dalam ini hadis banyak sekali hadis-hadis ini betul sekali. Banyak sekali ini hadis wabil khusus pahala-pahala yang akan didapatkan untuk seorang suami ketika memberi nafkah kepada keluarganya. Insya Allah di lain waktu pembahasan kita akan lanjutkan kembali ngaji kitab Qurratul Uyunnya. Sekali lagi semangat wahai para suami yang saat ini ketika Anda mencari nafkah untuk keluarganya, kata Allah tadi apa? Surga balasannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.